Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NPM 101201887 dari kelas C4 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis break-even point atau BEP pada UMKM Permata Cake yang berada di Kecamatan Kersamana, Garut. Di sini saya sudah memiliki profil usaha dari Permata Cake, yaitu nama usahanya yaitu Permata Cake, kemudian pemilik usahanya yaitu Ibu Nenda, kemudian awal didirikannya itu pada tahun 2021, kemudian untuk lokasi usahanya berada di Kampung Pasantren, RT 02, RW 01, Desa Mekaraya, Kecamatan Kersamana, Kabupaten Garut. Dengan akun media sosialnya yaitu @permata_cake. Adapun metode penelitian yang saya teliti yaitu untuk penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Garut pada tanggal 7 Januari 2023. Dipilihnya UMKM Permata Cake ini karena memenuhi persyaratan BEP sehingga bisa dianalisis break-even point-nya. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya yaitu melalui teknik wawancara, kemudian observasi, dan juga dokumentasi lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan BEP. BEP atau break-even point merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pada titik berapa hasil penjualan sama dengan jumlah biaya atau perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak laba dan juga tidak rugi atau sama dengan nol. Nah, analisis titik impas ini sering disebut juga analisis perencanaan laba atau profit planning. Analisis ini sering digunakan apabila perusahaan ingin mengeluarkan suatu produk baru. Artinya, dalam memproduksi produk baru, tentu berkaitan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian juga penentuan harga jual serta jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi ke konsumen. Nah, berdasarkan pengamatan, observasi, dan wawancara didapatilah biaya produksi dan operasional pada UMKM Permata Cake ini untuk dua produk utamanya yaitu dorayaki dan juga blue brownies. Sebelumnya, BEP ini memiliki rumus menurut Kasmir tahun 2018 dalam bukunya halaman 340-341 beberapa rumus yang dapat digunakan dalam analisis titik impas ini dengan rumus matematika, yaitu untuk menganalisis titik impas dalam unit. BEP sama dengan FC dibagi P dikurangi V, di mana FC ini biaya tetap atau fixed cost, dibagi P-nya itu harga jual persatuan, dan juga V-nya itu jumlah penjualan. Nah, untuk analisis titik impas dalam rupiah, BEP dalam rupiah sama dengan FC dibagi 1 dikurangi VC dibagi S. Adapun untuk perhitungan perencanaan laba atau budget sales, menurut Lia Lasmi Wardiah, dengan mengetahui besarnya BEP dapat menentukan beberapa jumlah minimal produk yang harus dijual atau budget salesnya, yaitu dengan menggunakan rumus penjualan sama dengan penjualan per budget dibagi penjualan per titik impas dikali 100%. Baik, di sini saya sudah memiliki data biaya produksi dan operasional, di mana untuk biaya bahan bakunya itu untuk dorayaki 250, kemudian untuk blue brownies juga 275. Nah, kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya itu untuk dorayaki dan blue brownies sama nilainya yaitu 25.000. Kemudian biaya kemasannya itu 100.000 untuk dorayaki, kemudian blue brownies 250.000. Untuk biaya listrik 5.000 dan untuk dorayaki dan blue brownies. Adapun biaya gasnya 5.000 sama untuk dorayaki dan blue brownies. Kemudian biaya lain-lainnya itu 30.000 untuk dorayaki dan juga blue brownies. Nah, adapun biaya operasional atau non operasional, di mana biaya pengadaan bahan baku itu 50.000 untuk dorayaki dan 50 juga sama untuk dorayaki blue brownies. Kemudian biaya perawatan perlengkapan
78.000 untuk dorayaki dan 75.500 untuk bolu brownies. Kemudian biaya kendaraannya yaitu 350 untuk dorayaki dan juga bolu brownies. Adapun biaya lainnya dan umum 97 untuk dorayaki dan 100.000 untuk bolu brownies. Kemudian di sini saya memiliki total penjualan harga jual per unit, dimana untuk harga jual per paknya itu dorayaki 5.000, kemudian brownies 50.000, dimana total unit yang terjual untuk dorayaki ini 250, kemudian untuk brownies 270. Nah, jika dikalkulasikan atau ditotalkan, maka total penjualan untuk dorayaki 1.250.000 hasil dari 250 dikali 5.000. Kemudian untuk bolu brownies 13.500.000 dari 270 unit dikali 50.000. Untuk melakukan analisis titik impas, pertama kali yang perlu dilakukan adalah mengklasifikasikan biaya yang ada menjadi biaya tetap, biaya variabel, atau semi variabel. Nah, pada kasus permata kayak ini, peneliti tidak menetapkan jenis biaya semi variabel. Setelah diklasifikasi, diperolehlah data seperti yang disajikan pada tabel 3 berikut ini. Nah, untuk biaya variabel atau biaya produksinya itu ada biaya bahan baku, di mana untuk dorayaki 250 dan bolu brownies 275.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung 25.000 untuk dorayaki dan juga bolu brownies, jadi nilainya tuh sama. Kemudian biaya overhead-nya itu ada biaya listrik, biaya gas, biaya kemasan, dan juga biaya lain-lain, di mana untuk biaya listriknya itu 5.000 untuk dorayaki dan juga bolu brownies. Nah, untuk biaya gas 5.000 sama untuk dorayaki dan juga brownies. Untuk biaya kemasannya 100.000 untuk dorayaki dan 250 untuk brownies. Dan juga biaya lain-lain 30.000 untuk dorayaki dan juga brownies. Maka total overheadnya itu 140.000 untuk dorayaki dan 290.000 untuk brownies. Adapun biaya tetap itu ada biaya pemasaran, di mana biaya pemasaran itu meliputi biaya kendaraan, di mana untuk dorayaki 350.000 dan juga bolu brownies. Untuk biaya administrasi dan umum, untuk biaya pengadaan bahan baku 50.000 untuk dorayaki dan juga brownies. Adapun biaya perawatan perlengkapan yaitu 97.000 untuk dorayaki dan 100.000 untuk bolu brownies. Kemudian di sini ada tabel biaya tetap, besaran biaya tetap. Untuk biaya pemasaran 350.000 untuk dorayaki dan juga bolu brownies. Untuk biaya administrasi dan umum 225.000 untuk dorayaki dan 225.500 untuk bolu brownies. Jadi perbedaannya itu 500. Maka jumlah dari besaran biaya tetap ini 575.000 untuk dorayaki dan 575.500 untuk bolu brownies. Adapun besaran biaya variabel per unitnya, untuk biaya bahan baku 250.000. Ini adalah total dari 1.000 dikali 250. Nah, kemudian untuk bolu brownies 275.000, totalnya itu dari 1.018 dikali 270 unit. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung total itu 25.000 dari 100 dikali 250. Kemudian untuk brownies 25.000 juga sama, hasil dari 92 60 dikali 270. Untuk biaya overhead pabrik 140.000 ini dari 560 dikali 250 dan 290 ini dari 1074 dikali 270. Maka total biaya
variabel per unitnya itu 415.000 untuk dorayaki, dimana per unitnya itu 1.660. Kemudian untuk brownies 590.000 dan per unitnya itu 2.185. Nah, untuk besaran biaya tetap dan biaya variabel diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung besaran titik impas baik secara unit maupun rupiah. Dimana rumus besaran titik impas secara unit yaitu BEP dalam unit sama dengan FC dibagi P dikurangi V. Untuk produk dorayaki, titik impas dalam unit 575.000 dibagi 5.000 dikurangi 1.660, maka hasilnya 172 unit. Kalau secara rupiah adalah 575.000 dibagi 1 dikurangi 415.000 dibagi 1.250.000. Maka 415.000 ini diperkecil dibagi 15, maka hasilnya 16.600 dan juga 50.000. Maka didapatlah hasil 0,668. Maka dibagilah 575.000 dibagi 0,668, maka hasilnya 867.78 atau dibulatkan menjadi 860.778. Untuk produk bolu brownies ini dalam titik impas 575.500 dibagi 50.000 dikurangi 2.185, maka hasilnya 12,67 unit. Nah, jika secara rupiah 575.500 dibagi 1 dikurangi 590.000 dibagi 50.000 diperkecil juga sama, maka hasilnya 575.500 dibagi 23.600 dibagi juga 2.000, maka hasilnya 11,8. Maka 1 dikurangi 11,8 hasilnya 10,8. Maka hasil 110,8. Maka 575.500 dibagi 10,8 hasilnya 53.287 atau dibulatkan menjadi 3.287.000. Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa untuk mencapai titik impas dan penjualan rupiah produk dorayaki ini harus mampu mencapai penjualan senilai 860.778.000 atau sebanyak 172 pak. Untuk produk bolu brownies ini memiliki posisi titik impas penjualan 53.287.000 atau perusahaan harus mampu menjual sebanyak 12.267 unit agar produk bolu brownies ini tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Adapun titik keamanan atau MOS untuk mengetahui batas minimum penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian melalui margin of safety, dimana untuk rumusnya yaitu MOS sama dengan penjualan per budget dibagi penjualan per titik impas dikali 100%, maka MOS sama dengan 1.250.000 dibagi 13.500.000 dikali 100%, maka didapatlah hasil 0,926%. Nah, untuk penjualan MOS yang ini itu untuk penjualan yang direncanakan. Nah, untuk penjualan MOS yang kedua yaitu ada penjualan per budget dikurangi penjualan per titik impas dibagi penjualan per budget dikali 100%. Maka didapatlah hasil 1.250.000 dikurangi 13.500.000 dibagi 1.250.000 dikali 100%. Maka didapatlah hasil 100.000. Maaf, ini harusnya ini tuh 13
itu harusnya 13.500.000 dikurangi 1.250.000. Untuk penjualan memasang ini, penjualan per budget dikurangi penjualan per detik impas dibagi penjualan per budget dikali 100%. Maka dapatlah hasil 1.250.000 dikurangi 13.500.000 dibagi 1.250.000 dikali 100%. Maka didapatlah hasil min 100.000. Hasil dari 1.250.000 dikurangi 13.500.000 dibagi 1.250.000 dikali 100%. Maka didapatlah hasil min 0,08%. Nah, hal ini berarti bahwa tingkat penjualan tidak boleh kurang atau turun sebanyak 8% dari tingkat penjualan yang direncanakan atau 26% dari tingkat penjualan titik impas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Maka bisa ditarik kesimpulan pada kurun waktu 2021 Permata Cake ini berhasil menjual produk dorayaki sebanyak 172 unit atau senilai 860.778.000. Nah, perhitungan titik impas ini menunjukkan bahwa untuk mencapai titik impas dan penjualan rupiah, produk dorayaki ini harus mampu mencapai penjualan senilai 12.267 unit atau senilai 53.287.000. Nah, berdasarkan analisis didapat bahwa Permata Cake ini mengambil laba sebesar 807.491.000 karena nilai penjualan lebih besar dari nilai titik impas. Kemudian dalam penjualan produk brownies mencapai 270 unit dengan nilai 50.000. Sementara hasil perhitungan menunjukkan titik impas berada pada penjualan sebanyak 6.267 unit atau 53.287.000. Hasil analisis ini menggambarkan rugi yang diperoleh Permata Cake pada penjualan produk produksi itu sebesar 53.207.000.